Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Ramadan dari kelas 2 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 312050030. Di sini saya akan menjelaskan tentang single area OSPF. Di sini yang pertama terdapat addressing table yaitu single area OSPF, terdapat addressing table yaitu ada B2B 1, B2B 2, B2B 3, BC, BC, BC. Ya, di sini untuk yang B2B di sini memiliki nama headquarter, lalu yang di sini data service, dan di sebelah sini juga terdapat internet server dan juga ISP cloud. Oke, di sini untuk objektifnya kita bisa mengimplementasikan single area OSPF dari keduanya, yaitu point to point dan juga broadcast multi access network. Oke, ini untuk backgroundnya. Lalu instructionnya configure the network to meet the requirement. Oke, untuk requirementnya di sini yang pertama, use ID 10 for OSPF activation on all routers. Oke, jadi di sini kita menggunakan ID 10 untuk semua router. Oke, yang pertama, active OSPF using network statement and inverse marks on the router in headquarter network. Jadi yang pertama kita ke headquarter network, yaitu di sini masuk ke yang P2P2. Sama seperti biasanya kita harus melakukan, kita enable terlebih dahulu, lalu kita konfigurasi conft, masuk ke konfigurasi, lalu selanjutnya kita masuk ke router OSPF 10 karena tadi merupakan ID-nya adalah 10. Oke, sudah masuk. Lalu kita setting dari networknya. Untuk networknya di sini karena di sini dari router P2P 1 ini terhubung dengan 3 network ini 10.0.0.0.8 dan juga titik 12. Kita masuk aja network 10.0.0.0 dengan wildcardnya di sini karena di sini dari netmasknya adalah /30 atau 252, jadi 225 dikurangi 252 sama dengan 3, jadi 0.0.0.0.3. Dan juga untuk areanya, karena di sini OSPF area 0, maka di sini menggunakan area 0. Sudah, selanjutnya kita untuk yang network yang lain yaitu 8. Di sini 8 untuk area wildcardnya sama, areanya sama. Lalu yang terakhir adalah 12. Oke, sudah. Lalu selanjutnya adalah ke yang P2P2. Ini kita bisa close saja. Ke P2P2 di sini kita enable, lalu conft, lalu di sini kita masuk ke sama seperti tadi, router OSPF 10. Kita masuk ke networknya, network di sini kan network yang terhubung terdapat 1, 2, 3 dan 4. Kita yang ini dulu, yang antar router, yaitu 10.0.0.0. lalu untuk wildcardnya sama, yaitu 3, 0.0.0.3, dan untuk arealnya area 0. Lalu yang ini juga yang untuk 4.4, untuk wildcardnya sama dan juga areanya juga sama 0. Oke, sudah. Jadi sudah dari keduanya, yang 4 tadi. Oke, lalu selanjutnya untuk network yang selanjutnya adalah network, yaitu yang di bawah itu 192.168.1.0. Lalu untuk wildcardnya di sini karena untuk netmasknya /24, maka di sini
/24, maka dari /24 255 dikurangi 0, maka isinya tetap 255. Jadi 0.0.0.0.0.0.255 dengan area 0. Oke, lalu selanjutnya network 192.168.2.0 di sini sama 0.0.0.255 area 0. Oke, sudah. Untuk yang P2P 2 sudah, kita ke P2P 3. Ini caranya sama seperti tadi, enable conft, lalu kita masuk ke router OSPF 10, lalu kita masuk ke networknya. Network di sini terdapat network yang 10.0.0.4 dengan areanya 0.0.0.3 area 0. Di sini kita sama, yaitu yang 8. Oke, sepertinya kesalahan incomplete tadi, kita ulangi lagi untuk yang 8. Oke, sudah. Oh ya, areanya 0. Oke, sudah. Lalu di sini juga terdapat ini satu lagi dengan ini untuk nomor dari networknya, network 192.168.3.0, karena di sini /28 untuk netmasknya yaitu 240, 255 dikurangi dengan 240 yaitu 15, maka 0.0.0 0.0.0.15 seperti ini. Area 0 juga, area 0. Oke, sudah. Maka yang untuk pada bagian headquarter ini sudah selesai. Lalu kita masuk ke data service yaitu BC1. Untuk BC1 di sini kita masuk sama seperti tadi, kita masuk ke enable, lalu kita ke conft untuk masuk ke dalam konfigurasi. Lalu kita di sini berbeda karena di sini kita masuk langsung ke dalam interface-nya. Untuk BC1 sini terdapat tiga interface di sini, tetapi di sini yang dimasukkan ini dan ini terlebih dahulu, yaitu SE0/1/0 menggunakan interface SE0/0/1/0. Sudah masuk ke dalam interface-nya. Lalu di sini kita masukkan IP OSPF 10 area 0. Oke, sudah. Lalu di sini kita masuk ke interface yang lain, interface S gigabyte 0/0/0. Lalu kita ke sama seperti IP OSPF area. Sepertinya terjadi kesalahan tadi untuk yang gigabit ini, kita masukkan ke IP ini. Oke, sudah. Jika sudah, kita lanjutkan ke yang BC2, enable conft, lalu kita masuk ke interface-nya. Interface-nya di sini gigabyte 0/0/0. Oh, terjadi kesalahan, salah penulisan. Oke, lalu kita masukkan sama seperti tadi, yaitu IP OSPF
10 area 0. Oke, sudah untuk yang di sini. Karena di sini hanya cuma satu, kita close, lalu kita buka yang di sebelah sini. Kita enable dulu conf t, lalu kita interface interface PC3. Di sini terdapat gigabit Ethernet berapa ini? Sebentar ini. Oke, gigabit Ethernet 0 G0/0/0, lalu IP OSPF 10 area 0. Oke, sudah. Lalu selanjutnya juga terdapat interface lain di sini, yaitu yang ini gigabit 001. Di sini juga kita masuk IP OSPF yang di sini tadi juga belum, tadi saya lupa. Kita masukkan saja. Di sini terdapat interface berapa untuk yang PC2. Di sini ada yang 0 dan juga 1. Kita masukkan. Oke, sudah. Lalu selanjutnya setelah kita membuat dari headquarter dan juga service network, yaitu selanjutnya kita melakukan konfigurasi router ID multi access network routers melalui sesuai dengan di sini. Yang pertama yaitu pada PC1 itu memiliki ID 6.6.6.6. Jadi pertama kita buka dulu dari PC1 nya, lalu di sini kita pastikan sudah masuk. Di sini kita exit dulu karena masih dalam interface, sudah di config. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke router OSPF 10. Lalu di sini kita router strip ID dengan ID-nya 6.6.6 6.6.6.6. Oke, disitu sudah tertambahkan untuk ID-nya. Lalu selanjutnya adalah untuk PC2. Yang PC2 di sini memiliki ID, sebentar, exit, lalu router OSPF 10, lalu router strip ID berapa? 5.5.5.5. Lalu jika sudah, kita masuk ke yang PC3. Di sini kita exit dulu, lalu router OSPF 10. Oke, terjadi kesalahan. Router strip ID 4.4.4. Oke, sudah. Maka dari konfigurasi sesuai dengan ID-nya di sini sudah. Selanjutnya adalah konfigurasi routing update. Di sini kita akan mencari passive interface yang tidak perlu melakukan routing update. Jadi seperti pada bagian router, interface yang terhubung pada endpoint seperti PC server dan juga ini ESPF Cloud yang terhubung juga ke server, itu nanti interface-nya akan dipasifkan. Oke, caranya di sini kita pertama pada yang dari yang paling pojok yaitu P2P2 ini ya. Untuk P2P2 kita klik dulu, kita
exit dulu, kita masuk ke router OSPF 10, lalu di dalam situ kita passive stripe interface, karena di sini gigabit 000 maka G 0/0/0 ya sudah seperti itu. Sudah, lalu ada lagi yaitu yang menuju ke sini gigabit Ethernet 1, kita tinggal hapus saja 1. Oke, sudah, maka yang di sini sudah selesai. Selanjutnya kita ke P2P 3. Di sini karena hanya ada 1, kita exit dulu, lalu kita router OSPF 10 dan tadi passive interface yaitu gigabit Ethernet 0. Oke, ini kita enter. Oke, sudah. Lalu selanjutnya pada bagian di headquarter sudah, kita menuju ke yang data service yaitu pada PC1. Di sini yang terhubung terhadap pasif, yang memiliki interface pasif, yaitu yang terhubung pada ISP cloud ini, yaitu di sini karena ini SE01010 dan ini gigabit 000, maka sisanya adalah 011. Jadi di sini kita exit dulu, lalu kita ke router OSPF 10, lalu kita masuk ke passive interface yaitu SE atau tadi mana serial SE 0/1/1. Oke, sudah. Lalu pada PC3 juga terdapat satu masing-masing, maka kita harus exit. Ini sudah masuk dalam router ya. Oh ya, router OSPF 10. Oke, lalu passive interface yaitu 0 sama G 0/0/0. Ini bisa kita copy karena sama sepertinya di sini. Oke, sama, kita copy untuk yang nanti di selanjutnya. Ini kita enter, kita buka yang di PC3, kita paste langsung. Oke, sudah. Maka untuk yang not send into network where not required. Oke, sudah. Lalu selanjutnya yaitu membuat pada PC1 ini, router PC1 ini merupakan dijadikan interface priority, menjadi highest OSPF interface priority, so that it will always be designated routes of the multi-access network. Jadi akan dijadikan prioritas. Kita masuk ke PC1 lagi, kita ke exit dulu, exit lagi, kita masuk benar, conft dulu tadi sudah benar. Lalu kita masuk ke interface dari gigabit Ethernet 0 karena dia yang terhubung dengan dari PC2 dan PC3. Maka di sini kita masuk G 0/0/0. Kita oke, kita sudah masuk. Lalu kita IP priority 255. Jadi terdapat kesalahan, yaitu sebenarnya IP OSPF priority 255. Nah, di situ kita sudah berhasil melakukan set dari prioritas dari PC1 ini tadi. Selanjutnya yaitu configure default route
ESP Cloud using the exit interface command argument. Oke, jadi di sini kita membuat default root terhadap ke mana ini ESP Cloud tadi, yang ada di mana tadi, di sini ini. Berarti tetap di PC1, kita exit saja, kita masuk ke dalam kita langsung IP rootkan saja karena di sini default root ya. Langsung IP root dari 0000 juga melalui SE011, yaitu karena menggunakan ini apa namanya, interface yang menuju ke ESP Cloud. Berarti SE0/1/1. Oke, sudah. Di situ sudah. Lalu karena kita juga perlu melakukan default information or default information or originate. Setelah itu selanjutnya kita masuk ke router OSPF 10 dan di dalamnya kita masukkan default information. Oke, ada kesalahan default. Oke, sudah benar. Oke, karena sudah benar di sini untuk melakukan defaultnya. Selanjutnya yaitu configure the OSPF router so that the gigabit Ethernet interface cost will be 10 and then fast Ethernet will be 100. Oke, jadi di sini kita mau melakukan setting dari bandwidthnya. Oke, kita sudah masuk ke sini, langsung kita masuk saja. Sudah masuk ke dalam router OSPF 10, lalu auto cost reference bandwidthnya berapa? 1000. Nah, di sini sudah bandwidthnya sudah change sudah berubah, maka sudah benar. Lalu kita rubah juga dari P2P 2 dan 3 dan yang lain-lainnya juga. Oke, kita di sini kita bisa copy agar lebih mudah untuk di bagian sini. Kita copy, lalu kita ke sini, kita enable conft router OSPF 10, kita paste saja di sini. Oke. Oh ya, di sini terjadi kesalahan. Ya, jadi copy lagi yang benar. Oke, sudah. Lalu kita ke P2P yang ketiga, enable, lalu conft router OSPF 10, kita paste. Oke, sudah. Lalu untuk selanjutnya di yang PC juga diatur sama seperti sebelumnya, karena di sini udah masuk ke router OSPF. Bisa langsung kita paste aja. Oke, di sini juga ini conft router SPF 10, lalu kita paste, kita enter, sudah. Lalu yang ini enable conft router OSPF 10, kita paste, kita enter. Oke, sudah sudah terubah semua untuk bandwidthnya. Oke, selanjutnya yaitu kita merubah dari cost value nya. Untuk cost value nya
ini yang ini OSPF value P2P1 interface serial 011 yang di sini. Kita buka dulu di P2P1, lalu kita exit dulu ya dari sini ya. Exit, lalu kita masukin interface SE0/1/1, lalu di sini kita IP OSPF cost yaitu 50 karena dimintanya tadi 50. Oke, sudah benar ya. Lalu kita berubah ke interface 2 ini yang terhubung dengan PC, interface SE berapa? 2 0/2/0. Apakah sudah benar tadi? Oh iya, sudah benar. Lalu di sini kita IP OSPF hello strip interval 20. Lalu kita buka lagi hello, ini hello dirubah menjadi date-nya 80. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita karena tadi ini, maka yang di PC juga harus dikonfigurasikan. Oke, di sini kita exit dulu, lalu kita interface berapa tadi di sini? SE 0/1/0, lalu IP OSPF hello. Oh, terdapat error. IP sudah, IP OSPF hello interval 20. Oh iya, salah. Info interval nah, lalu yang date-nya 80. Oke, sudah. Maka untuk completionnya di sini sudah bisa terlihat, yaitu 100 di sini. Maka lalu kita coba cek resultnya. Nah, congratulations on the comment. Oke, sudah. Maka dari semua asesmennya juga sudah terpenuhi. Maka dari OSPF ini sudah berhasil. Oke, mohon maaf. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.